Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan juga tak kurang satu apapun. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk kita semua tetap semangat belajar meskipun pembelajaran kita saat ini masih dilakukan secara daring. Hari ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Materi di kelas 6 semester pertama. Namun, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kita langsung ke subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan di Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, kita bisa lihat ini adalah dua gambar. Yang satu adalah gambar yang banyak pohon, kemudian terlihat hijau, sedangkan gambar di sampingnya adalah gambar sebuah gedung-gedung yang bisa kita lihat adalah perkotaan. Nah, tentu setelah melihat gambar tersebut, kalian bisa mempunyai pandangan masing-masing terhadap kedua gambar tersebut. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang. Kemudian meningkatnya ancaman banjir dan longsor, juga terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Nah, hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka hidup. Nah, hewan-hewan yang hidupnya di hutan, ketika hutan dijadikan perkotaan, maka akan terjadi pempunahan karena habitat mereka terganggu oleh adanya pergeseran dari hutan menjadi perkotaan. Kemudian yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup, sehingga mereka juga akan mengalami yang namanya kepunahan. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahwa tumbuhan ini dijadikan sebagai tempat tergantungnya semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, tanpa terkecuali juga hewan-hewan yang lainnya juga. Nah, jika hutan yang ada di bumi kita habis, maka daur air akan kehilangan perannya. Ya. Selain juga hutan sebagai tempat daur air
Hutan juga merupakan sebagai tempat untuk menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Nah, tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang. Sementara kadar karbon dioksida di udara akan terus meningkat. Nah, ini akan menyebabkan kehidupan manusia terganggu. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, kita akan membacakan teks dengan judul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, itulah teks tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Selanjutnya, ada sebuah pertanyaan, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, dengan kata lain, manusia itu amat bergantung kepada hewan dan tumbuhan. Maka ketika tumbuhannya punah, maka hewan juga akan mengalami yang namanya kepunahan. Sehingga kelangsungan hidup manusia juga akan menjadi terancam. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Baik itu hutannya, tumbuhannya, bahkan juga hewan-hewan yang ada di negara kita. Agar kelangsungan hidup manusia Indonesia tidak terancam. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, itulah tentang kondisi dari negara di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahannya. Nah, selanjutnya
kita akan bahas sekilas fakta politik tentang negara-negara di ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Nah, tadi dikatakan bahwa Brunei Darussalam ini adalah negara yang berbentuknya adalah kerajaan. Dengan kepala negaranya adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Nah, Brunei Darussalam ini adalah negara yang merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 yang dijajah dari Inggris. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja juga sama, ini adalah negara yang berbentuk kerajaan. Dengan kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kemudian, selain seorang raja, ada juga kepala pemerintahannya, yaitu seorang Perdana Menteri bernama Hun Sen. Nah, Kamboja ini negara yang merdeka pada tanggal 9 November 1953 yang dijajah dari negara Prancis. Kemudian Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala negaranya yaitu seorang presiden. Nah, Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia ini adalah negara yang pernah dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, dan juga oleh Jepang. Kemudian Laos. Laos ini adalah negara yang berbentuknya adalah kerajaan. Kemudian Laos ini walaupun kerajaan, namun dikepalai oleh seorang presiden yang bernama adalah Bonhang Farasit. Kemudian kepala pemerintahannya adalah sebagai seorang Perdana Menteri. Nah, Laos ini adalah negara yang merdeka pada tanggal 19 Juli 1949 setelah dijajah oleh negara Prancis. Kemudian Malaysia. Malaysia ini adalah negara yang berbentuknya sama adalah kerajaan. Dengan kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kemudian selain kepala negara ada juga kepala pemerintahannya yang bernama Dato' Sri Muhammad Najib. Nah, negara Malaysia ini adalah negara yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 yang dijajah sebelumnya oleh Inggris. Kemudian Myanmar. Myanmar ini adalah negara yang berbentuk republik. Dengan kepala negaranya adalah Presiden Hitin Kyaw. Kemudian negara ini juga negara yang pernah dijajah oleh Inggris sehingga merdekanya adalah pada tanggal 4 Januari 1948. Kemudian Filipina. Filipina yang juga sama adalah negara yang berbentuknya adalah republik. Dengan presidennya adalah Rodrigo Duterte. Kemudian negara ini pernah dijajah Spanyol dan merdeka pada tanggal 12 Juni 1898. Kemudian Singapura. Singapura ini adalah negara yang berbentuk republik juga dengan presidennya adalah Halimah Yacob. Kemudian ada juga Perdana Menterinya yaitu Lee Hsien Loong. Nah, negara ini merdeka dari penjajahan Malaysia, Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965. Dan Thailand. Thailand ini adalah negara yang berbentuknya adalah kerajaan. Dengan kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kemudian Perdana Menterinya adalah sebagai kepala pemerintahannya. Nah, negara ini adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara yang lainnya. Sehingga negara ini mempunyai julukan adalah negeri gajah putih. Artinya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa yang lain. Selanjutnya Vietnam. Vietnam ini adalah negara yang berbentuknya adalah republik. Dengan presidennya adalah Tran Dai Quang. Kemudian selain ada kepala negara yang
dikepalai oleh seorang presiden, ada juga kepala pemerintahannya. Nah, kepala pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, negara ini adalah negara yang merdeka dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Nah, itulah sekilas tentang fakta-fakta politik dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang semuanya adalah masuk ke dalam negara-negara ASEAN. Nah, setelah tadi kita mencermati negara-negara ASEAN berdasarkan politiknya, selanjutnya kita akan menuliskan diagram pen, membuat diagram pen berdasarkan apa yang kita ketahui tentang negara-negara tersebut. Sebagai contoh, misalkan negara Indonesia dengan negara Thailand. Nah, Indonesia dengan negara Thailand itu mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Nah, kepala negaranya adalah dipimpin oleh seorang presiden. Artinya, kepala negara dengan pemerintahannya sama, yaitu seorang presiden. Nah, Indonesia juga pernah dijajah oleh negara Portugis, Belanda, dan juga Jepang. Nah, Indonesia juga adalah sebagai negara kepulauan. Kemudian, sedangkan Thailand ini adalah negara yang berbentuknya kerajaan. Thailand dipegang oleh seorang raja dan perdana menteri. Nah, Thailand juga negara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Kemudian, negara Thailand juga hanya memiliki atas daratan saja. Sedangkan persamaannya, Indonesia dan negara Thailand adalah negara dari pendiri ASEAN. Kemudian negara tersebut juga adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kedua negara Indonesia dengan Thailand adalah negara yang berbatasan dengan Malaysia. Kemudian, pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat. Nah, itulah salah satu contoh dari diagram pen antara Indonesia dengan Thailand. Nah, anak-anak bisa mencarinya dua negara yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan yang ada di wilayah Asia Tenggara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Silahkan nanti kalian bisa mencarinya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara melestarikan hewan dan juga tumbuhan. Kemudian terakhir, kita barusan mencari tentang fakta-fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat belajar dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.